selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Yohanes pasal 15. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 akan menjadi pokok bacaan sekaligus perenungan dalam ibadah kita saat ini pada ayat yang ke-15 dan 16. Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17 menjadi pokok bacaan sekaligus perenungan dalam ibadah kita saat ini. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom. Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus selamat merayakan sukacita bahagia usia 17 tahun. Selalu saya katakan 17 tahun itu adalah usia yang menjadi impian. Ya, seperti renungan dalam penutupan HUT Pemuda. Harapan dan impian, cita-cita. Usia 17 tahun. Karena pemerintah pun SIM, KTP, hak memilih. Negara mengakui itu. Tetapi apakah benar bahwa di usia 17 tahun itu benar-benar sudah dewasa? Nah, sesuai dengan tema perenungan kita dalam ibadah saat ini, hidup adalah anugerah Allah. Bukankah kita dalam perjalanan hidup di dunia ini sungguh-sungguh merasakan bahwa hidup ini memang adalah anugerah Allah? Seperti nats pembimbing kita menyebutkan bahwa kita sudah ditenun. Jadi ini proses manusia terciptanya, pembentukan manusia atau janin. Itu bukan hanya pada kita semua sudah dewasa berbicara soal sperma yang dibuahi. Tetapi ini juga bagian dari karya Allah. Allah yang menenun. Mulai dari ini saya bilang bukan supaya semua mau persiapan kawin orang ini. So dijelaskan tentang proses pembuahan. Jadi mohon maaf juga buat Ibu Diaken, bukan karena ada bidan di rumah sini kong saya semua jelaskan tentang pembuahan, bukan. Tetapi bahwa setiap proses pertumbuhan janin dalam kandungan itu adalah bagian dari karya Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang tidak dapat terselami oleh akal kita manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, masing-masing kita memiliki makna tersendiri tentang hidup atau kehidupan. Ada yang beranggapan hidup adalah misteri. Tetapi ada juga yang beranggapan hidup itu keras. Ya, ada ungkapan juga mengatakan jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari baik memberimu kebahagiaan dan hari buruk memberimu pengalaman. Dan bagi kita sekalian, kalau ditanya apa yang kita maknai tentang kehidupan kita saat ini, apa yang dapat kita maknai tentang kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, tentu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau mau tanya yang pakai baju loreng-loreng ini dengan yang barisan, Excel ada di antara anggota. Ya, kalau mau tanya yang bagian sini, bisa saja memang hidup ini keras. Karena ada masih mau suka tidur, susuruh lari-lari. Ya, susuruh bajaga. Pokoknya cuma tahu siap komdan. Ya. Kalau yang semua melanjutkan pendidikan tentu memaknai lagi hidup ini memang perjuangan, karena masih rahasia bagaimana pendidikan selanjutnya. Ya, berbeda lagi dengan kita yang sudah bekerja atau kita yang masih dalam pendidikan di sekolah. Berbeda tentunya
dengan kita yang masih berusaha untuk berjuang mendapat pekerjaan, berjuang untuk mendapat jodoh, berjuang untuk menjaga ini jodoh yang sampai hilang atau orang ambil atau tak anyor. Ya, ada yang kakak tahu janjang so anyor stol? Enggak. Ya, nah secara khusus bagi Carla 17 tahun, apa yang Carla dapat maknai hidup yang sedang dijalani ini? Disilakan. Untuk ini supaya bapak-bapak tentara mau dengar dah itu Nona Carla yang di puncak. Nah, Yang saya maknai dari usia 17 tahun adalah supaya saya bisa menjadi orang yang lebih tegar dalam menghadapi setiap cobaan. Dan izin cerita sedikit, sebelum saya berulang tahun pada tanggal 19, saya sempat dihadapkan dengan beberapa, bisa bilang, pencobaan di sekolah. Tugas menumpuk, banyak yang harus dikerjakan, dan itu menjadi tanggung jawab utama saya. Namun, dan itu juga menyebabkan saya stres, karena ada juga beberapa hal di luar sekolah yang membuat saya stres. Nah, dari pencobaan-pencobaan itu saya belajar bahwa 17 tahun itu sesusah itu banyak sekali cobaannya. Tapi dari situ juga saya belajar bahwa saya harus menjadi orang yang lebih tegar lagi dan tidak mengeluh dalam menghadapi pencobaan di tanggung jawab saya. Ya, terima kasih. oke, terima kasih. Yang pasti katanya Carla, dia rasa malu dan jawab ya. Dan hidup yang ia jalani menurut dia harus kuat dan tegar karena ada banyak cobaan-cobaan, apalagi di usia 17 tahun. Tapi kalau Carla ada di usia kami, saya dan Pendeta Ratna, itu belum cobaan, itu kalau masih tugas-tugas di sekolah. Itu memang tanggung jawab itu. Ya. Tapi itulah bahwa setiap kita pribadi pasti punya pemahaman, pandangan kita yang berbeda tentang kehidupan yang kita jalani. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada yang juga beranggapan bahwa kehidupan ini bagaikan roda. Ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang digilas lagi. Apa arti hidupmu? Seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang lain mengartikan hidup itu sangat singkat. Maka karena hidup itu singkat, kita harus mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bermakna, sehingga membuat hidup lebih hidup lagi. Nah, manusia hidup di dunia ini hanya satu kali saja. Tidak ada manusia yang dapat menambahkan kehidupannya, tidak dapat mengulangi atau menyempurnakan kehidupannya. Mengulangi kehidupan yang sudah dilalui, menyempurnakan kehidupan yang sudah dilewati. Tetapi masa sekarang ini dan masa yang akan datang, kita dapat membuat hidup kita menjadi bermakna. Sebab bukankah hidup kita adalah anugerah Allah? Dan itu yang menjadi doa Musa yang diberitakan dalam kitab Mazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijak. Dan akhirnya kita sendiri yang harus membuat hidup kita bermakna. Lepas dari kita memaknai hidup ini, ada hal yang tidak dapat kita abaikan, adalah pemahaman atau pandangan tentang diri atau pribadi kita. Who am I? Siapa saya? Jangan-jangan di antara torang belum ada yang kenal torang pe diri. So ada yang kenal DP diri,
Apakah dia tahu kelebihan dan kelemahan? Saya tidak mau tanya satu persatu, tapi angkat tangan ya. Ada yang tak kenal dengan dirinya, tahu kelemahan dan kelebihannya, angkat tangan. Kelemahan dan kelebihan dalam dirinya, kekurangan dalam dirinya dengan kelebihan. Ada yang tahu, angkat tangan. Oh deh, yang lain teh tahu, ini Pak Tentara teh tahu. Kelemahan dan kekurangan dalam diri. Ada yang tahu, angkat tangan. Saya tidak bertanya, saya hanya meminta tangan yang terangkat. Tidak perlu menjawab. Ada yang tahu? Saya punya kekurangan ini, tapi saya punya kelebihan ini. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan suka sepanjang itu tangan. Angkat pendek-pendek. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh dia cuma 5, 6, 7, 8. Yang lain teh tahu? Oh ekses hari-hari pemain voli kon teh tahu itu kelebihan. Ada yang tahu? Aku yang suka nyanyi dan tadi. Bayangkan dari berapa puluh pemuda lelaki di Maranatha, aku namanya. Memang, love you full lagu memang. Ya, yang di belakang sini ada yang kelebihan, kekurangan, bingung. Saya ini apa ya sampai kelebihan, saya ini apa ya sampai kekurangan. Yang di sebelah sana, sebelah kanan saya ada yang tahu kelemahan dan kekurangan, angkat tangan. Ya. Dalam perjalanan kehidupan, tentu yang terpenting adalah siapa diri kita. Kita harus mengenal siapa diri saya, agar kita tahu untuk melangkah selanjutnya menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Bagaimana kita dapat membuat hidup kita bermakna kalau kita tidak mengenal dan memahami diri kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebuah tulisan yang ditulis oleh Stephen and Robert Miller dalam sebuah buku tentang motivasi. Dikatakan, kamu berharga. Oleh sebab itu kamu dipilih Tuhan untuk menghasilkan buah-buah kehidupan. Hanya kamu satu-satunya yang ada di dunia ini dengan segala keunikan. Kamu adalah karya seni yang sangat berharga yang diciptakan oleh seniman abadi. Adalah kehidupan yang sangat berharga yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita, saya dan saudara. Ya, nanti ada satu kali Mama Carla harus bawa materi tentang bagaimana terjadi pembuahan. Ya, ada berapa ribu atau juta lagi, Pendeta Ratna bilang ada berapa juta sel telur yang kemudian harus gugur. Hanya satu yang dapat dibuahi. Nah, torang-torang semua ini yang BP jadi, Bu Jerry so tahu dah. Ya, kita semua ini yang berarti kuat, fight dari ada beberapa ribu juta sel telur. Ya, kita semua yang kemudian fight. Dan terjadilah pembuahan dan kemudian kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Persekutuan pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tentu tulisan dari Robert terilhami oleh keadaan manusia yang penuh dengan warna-warni peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Peristiwa yang mensukacitakan dan kepedihan yang menyakitkan.
Sesaat tertawa lalu tergantikan dengan tangisan. Lalu kemudian kesuksesan sedang menanti, tapi bayang-bayang kegagalan tiba-tiba muncul. Itulah keberadaan manusia dengan keunikannya. Agar menjadikan hidupnya bermakna, kata Yesus dalam bacaan kita saat ini, Aku yang telah memilih kamu. Aku yang telah memilih kamu untuk menghasilkan buah. Inilah arti hidup kita di tengah-tengah dunia. Tuhan yang telah memilih kita. Tuhan yang telah menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Maka kehidupan yang kita jalani adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Aku telah memilih kamu. Bukan hanya sekedar kalimat yang mengandung makna bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan ini. Tetapi aku telah memilih kamu merupakan suatu ketetapan. Rencana Allah pada orang-orang pilihannya. Rencana Allah yang mentransformasikan karya Allah menjadi sesuatu yang nyata. Dan perintahnya, pergi dan menghasilkan buah. Nah, kata pergi mengandung makna, ada gerakan, ada tindakan, ada aksi yang terus-menerus, terus berjalan, tidak boleh berhenti, tidak boleh diam. Ini berarti bahwa dalam setiap gerakan, dalam setiap tindakan atau aksi, ada buah yang dihasilkan. Kata Yesus pada perumpamaan pokok anggur, berbuah banyak. Tentu yang dimaksudkan bukan hanya sekedar kuantitas, tetapi kualitas. Buah yang berkualitas unggul, buah yang memiliki rasa yang baik, dan ada upah yang akan diterima setiap kita yang menghasilkan buah. Kata Yesus, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, ini kritik bagi kita. Selama ini mungkin orang berdoa belum dikabulkan, jangan-jangan orang hidup belum menghasilkan buah. Sampai orang sumara ini Tuhan ini, padahal Tuhan sejanji, mintalah maka akan diberikan. Di mana dua orang berkumpul sepakat berdoa, aku akan memberikan, aku akan hadir. Tapi ini sampai doa bukan main. So bertambah le umur, belum ada yang badekat ini, belum jelas ini masa depan, setengah mati cari pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin kita belum menghasilkan buah. Sebab Yesus berkata, ketika kita menghasilkan buah, maka apa yang kita minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tanggal 19 Juli, saudara kekasih kita Carla berusia 17 tahun. Dan kemarin tanggal 20 Juli kita semua pemuda GKST merayakan hari sukacita 73 tahun dalam persekutuan pemuda GKST. Tuhan telah memilih dan menetapkan saudara kekasih kita Carla usia 17 tahun. Walaupun menurut Carla di usia yang ke-17 tahun ada banyak godaan dan tantangan. Tetapi Tuhan sendiri yang telah menetapkan, yang telah menganugerahkan usia 17 tahun. Maka sebagaimana firman Tuhan kita pada saat ini,
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhanlah yang telah memilih Carla. Di usia yang ke-17 tahun, Tuhan telah menetapkan Carla untuk menghasilkan buah-buah dalam perjalanan sebagai seorang pemuda dan sebagai seorang pelajar. Hasilkanlah buah-buah kesaksian dalam iman kepada Tuhan. Karena untuk itulah hidup yang kita jalani adalah hidup yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan bagi kita sekalian, perayaan hari ulang tahun saudara kekasih kita Carla dan juga perayaan hari ulang tahun pemuda GKST mengingatkan kita bahwa kata Yesus, akulah yang memilih kamu. Akulah yang telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Teruslah berkarya dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Karena Carla dan kita sekalian adalah karya seni yang sangat berharga yang telah diciptakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bersyukurlah untuk karya yang sangat indah yang telah diciptakan Tuhan. Dan ingatlah, karya seni ini harus menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari dengan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin.